Saya prihatin ya, masalah ijazah ini kok jadi rumit berlarut-larut dan kemudian menciptakan saling gesekan sesama anak bangsa. Padahal kan masalahnya sederhana, seperti yang dikatakan banyak orang. Tunjukkan ijazahnya, press conference, kemudian silahkan ijazah itu diteliti dan lain sebagainya. Selesai. Kenapa kita kemudian kesana kemari ya, sampai mau ngusir dari Indonesia, lalu kemudian dibalas dengan macam-macam lah. Jadi menurut saya ya agak aneh. Dan khusus untuk Irma Chaniago, saya kira ada poin pentingnya. Gini, kalau kita dilihat dari 4 orang yang tadi di dalam video ya, yang pendukung Jokowi, siapa itu wakil ketua Projo atau Jokowi mania itu ya, atau Prabowo mania, pokoknya intinya adalah wakil ketum Projo apa, yang kemudian Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa dan Irma Chaniago. Kan Irma yang sesungguhnya yang harusnya wise, menengahi, mengayomi, karena dia anggota DPR bro, ya, wakil rakyat dari daerah Sumatera Selatan kalau tidak salah, Sumatera Selatan 1 atau 2 saya tidak tahu. Harusnya dia yang berusaha untuk mengayomi, karena sebagai anggota DPR terikat yang namanya public etika publik. Lah ini kok anggota DPR malah bilang tangkap. Saya nggak habis pikir, kok bisa begitu ya? Di republik ini ya, kalau Anda diangkat sebagai pejabat publik, yang saya lihat kok Anda malah merasa makin leluasa untuk ngantemi rakyat. Dan itu gejalanya sama. Ketika Anda, saya tidak tahu ya tadi siapa ya tadi, Andi apa namanya ya? Apakah dia itu sudah jadi komisaris di perusahaan atau tidak? Tapi let's say walaupun dia komisaris kan bukan pejabat publik seperti anggota DPR, para menteri dan lain sebagainya. Jadi beda kapasitasnya. Sebagai pejabat publik, dia harus lebih menjaga omongannya, lebih mengayomi, lebih merepresentasikan kepentingan rakyat, terutama yang diwakili. Tetapi jangan lupa anggota DPR itu anggota DPR RI, bukan anggota DPR di daerah tertentu. Asalnya boleh dari Sumsel 1 atau Sumsel 2, Sumsel 2 sepertinya, tetapi dia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah ini boro-boro DPR RI ini mengambil alih isu mengenai ijazah palsu ini agar tidak memunculkan terus-menerus kegaduhan. Kok malah ikutan menyerang orang yang mempertanyakan ijazah palsu ini. Karena kalau kita bicara tidak ada asap kan tidak mungkin ada api. Kalau kita melihat soal ijazah palsu isu ini adalah kan dimulai dari sebuah buku yang bernama Jokowi Undercover. 2 lelaki yang tak miliki ijazah, kan begitu. Jadi sangat aneh bin ajaib. Kemudian seolah-olah ini muncul begitu saja oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Enggak. Bahkan dalam kasus ini sudah ada korban, Bambang Tri dan Gus Nur yang dituntut 10 tahun penjara, kemudian divonis 6 tahun penjara dan kemudian inkrahnya 4 tahun penjara untuk sebuah hal yang mereka sedang pertanyakan betul atau tidak, yaitu benarkah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Dan tidak pernah dijawab selama proses persidangan. Tidak pernah dihadirkan ijazah yang sokol katanya asli tersebut. Kan itu pangkal persoalannya. Jadi tidak ada transparansi. Maka orang tetap mempertanyakan ada atau tidak. Jadi saya merasa aneh ya, terlepas saya kira yang namanya pribadi selalu ada sikap ya. Saya lihat memang Irma besar sekali pembelaannya terhadap Jokowi. Saya tidak tahu kenapa, why. Kalau 2 saja jawabannya. Karena dia mungkin berterima kasih sama Jokowi. Kedua, gejala orang mapan. Gejala orang mapan itu begini. Ketika kita merasa menjadi bagian dari kekuasaan, orang anggota DPR itu kan sering sekali merasa bahwa dirinya bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kekuasaan.
mewakili establishment, mewakili orang yang hidupnya sejahtera oleh negara, yang pendapatannya ratusan juta dari negara. Maka kemudian kecenderungannya adalah justru tidak suka dengan aktivis, padahal kita tahu bahwa Irma adalah seorang aktivis dulunya, aktivis buruh kalau tidak salah. Kok nggak kelihatan bekas aktivisnya itu? Jadi bagaimana ketidaksukanya terhadap Rocky Gerung misalnya. Dia selalu mengatakan Rocky Gerung. Tapi memang kelebihan Irma itu adalah dia melakukan itu secara terbuka, langsung di depan orangnya. Ketika berdebat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, terlepas dari keberanian yang super berani tersebut, tetapi kan yang harus diingat dia adalah wakil rakyat. Kalau wakil rakyat nimpe rakyat, kita bingung, kita mau ngadu ke siapa lagi. Harusnya dia tempat mengadu. Ya, karena wakil rakyat kan, wakil rakyat seharusnya merakyat kan begitu. Jangan tidur kalau ngomong soal rakyat. Jadi kok bisa? Padahal isu ijazah palsu ini akan sampai pada episode memenjarakan orang. Karena pendukung Jokowi tidak lagi berpikir bahwa bagaimana menyelesaikan ini secara elegan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mengadukan dan memenjarakan orang yang mempermasalahkan ini. Kan aneh jadinya. Yang mau dipenjarakan itu doktor dan kandidat doktor. Dr. Tifa mau ujian disertasi, kemudian Rismon dan Roy Suryo adalah doktor. Malah dikutak-katik Rismon soal ijazahnya dan lain sebagainya. Rismon itu orang biasa, bukan pejabat publik. Kok aneh itu? Nah, inilah yang menurut saya di republik ini yang kadang-kadang tidak proper. Kewajiban orang yang dibiayai oleh negara, oleh pejabat oleh pajak rakyat itu tidak lebih besar dibandingkan kewajiban seorang warga negara biasa. Dr. Tifa warga negara biasa, Roy Suryo warga negara biasa, Rismon warga negara biasa yang tidak makan dari uang rakyat, pajak rakyat, tidak makan dari APBN. Sementara Irma orang yang tidak hanya makan dari APBN tapi disejahterakan APBN. Coba berapa ratus juta anggota DPR itu bisa pegang uang sebulan. Uang reses saja kalau dulu 250 juta kalau tidak salah, tapi sekarang saya tidak tahu berapa. Bayangkan setahun 4 kali atau 5 kali reses. Itu saja sudah lebih dari 1 miliar, bayangkan. Jadi saya tidak bisa pikir. Ada anggota DPR yang justru nimpe rakyat. Ini saya kira kritik ya, saya kira proporsional saja. Berlaku semua untuk semua anggota DPR, tidak hanya Irma Caniago. Cuman bedanya adalah anggota DPR lain tidak nimpe, cuman diam. Ini sudah tidak membela, diam, nimpe gitu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini berhadapan David melawan Goliat. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon itu cuma David. Goliatnya Jokowi dengan segala instrumentasi kekuasaan yang masih tercengkram dan masih mencengkram di beberapa institusi negara. Bahkan seorang Prabowo Subianto saja dalam tanda kutip tidak berani untuk memilih line up-nya sendiri, kabinetnya sendiri tanpa menghiraukan misalnya apa yang menjadi kemauan Jokowi. Wakil presiden dia tidak dengarkan, tapi bapaknya wakil presiden dia pertimbangkan dan dia laksanakan dengan sungguh-sungguh masukannya atau perintahnya dalam tanda kutip. Jadi itu yang harus kita pahami sobat era sekalian. Prihatin terus terang saya ya. Tidak ada perdebatan lain kecuali tadi pergi dari Indonesia. Pergi saja. Kemudian apalagi tadi penjarakan saja, tangkap saja. Ini orang mau dipenjarakan, mau ditangkap itu ya. Ada rasionalitasnya. Ada groundnya, ada alasannya. Alasan menangkap itu apa? Kalau alasannya adalah pencemaran nama baik,
itu tidak ada alasan untuk menangkap. Karena maksimal ancaman hukumannya 4 tahun. Masa anggota DPR nggak paham? Lalu kalau dikaitkan dengan pasal apa? Pasal provokasi. Sudah dibilang tidak ada yang namanya pasal provokasi bisa diterapkan karena tidak ada yang namanya predicate crime-nya. Kejahatan atau pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh orang yang terprovokasi dalam pasal 160. Lalu pasal mengenai memalsukan dokumen atau mengubah dokumen dan lain sebagainya. Roy Suryo respon tidak mengubah dokumen apa-apa. Dia hanya meneliti dokumen yang sudah ada. Baik sebelumnya yang sudah di-upload oleh Dian Sandi maupun dokumen yang ditayangkan oleh Bareskrim Mabespori. Kan itu saja. Nah, perkara Anda tidak suka dengan sikap politik mereka yang terus-menerus dalam tanda kutip menyerang Jokowi atau menyerang ijazahnya, itu soal lain. Ini kan kebebasan berdemokrasi, bro. Kalau misalnya yang mereka serang itu warga negara biasa saja, wah, saya menganggap tidak hebat. Ini orang kecil Anda serang, Anda kritik. Ini tidak. Yang mereka kritik itu a powerful person yang kemudian masih dipagari oleh orang-orang seperti Irma, oleh tadi Andi tadi, orang-orang yang fans clubnya. Memang uang dan kekuasaan itu adanya di Roy Suryo dan Dr. Tifa serta Risma. Tidak, uang dan kekuasaan itu masih ada di Jokowi, bro. Ya kan? Ditambah anggota DPR yang masih berkuasa, kan tambah kuat, tambah Goliat mereka melawan David. Jadi kalau seandainya David ini kemudian katakanlah punya kekuatan, ya kekuatannya kekuatan moral. Nah, kekuatan moral itu dua saja sumbernya. Satu berasal dari dalam diri kejujuran, yaitu untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau seorang muslim. Yang kedua, dukungan rakyat, baik itu terang-terangan maupun silent majority. Kenapa saya katakan dukungan rakyat? Kalau seandainya rakyat tidak mendukung isu ini, mereka tidak akan populer. Mereka tidak akan berani terus maju. Karena tidak didukung oleh rakyat. Walaupun saya paham, ada orang yang begitu gigihnya mempertahankan atau memperjuangkan keyakinan dia, walaupun tidak ada yang mendukung. Itu special person. Tapi ini masyarakat mendukung. Pertanyaannya adalah, kok ngerti kalau masyarakat mendukung? Paling tidak, ya, ada survei-survei, ada polling-polling, ada masukan-masukan, ada komen-komen, ada dukungan-dukungan. Kan itu kan menunjukkan bahwa ada dukungan masyarakat tersebut. Tapi kan tidak semua rakyat Indonesia mendukung. Iyalah, kalau semua rakyat Indonesia mendukung kan beda soalnya. Paling tidak saya bikin polling 89 sampai 90-an%, minimal 89% mendukung Rismon dan Roy Suryo serta Dr. Tifa. Dalam hal apa mendukungnya? Ya, saya ulangi lagi yang namanya polling-polling itu. Polling-polling itu menyangkut misalnya mana yang Anda percaya, Bareskrim atau Roy Suryo dan kawan-kawan? Percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah Anda percaya bahwa ijazah Jokowi asli sebagaimana dikatakan oleh polisi atau Bareskrim? Gak percaya. Apakah Anda percaya UGM soal keaslian? Gak percaya UGM. Nah, dengan demikian memang kepercayaan itu ada pada Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi sobat era sekalian, nih, mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Mabespori atau Roy Suryo dan kawan-kawan? 124.000 orang lebih percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, mana yang apalagi misalnya nih, mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu? Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah. Percaya Ali Muhtar Ngabalin cuma 7%, percaya Roy Suryo 93% dari 130.000 vote atau suara. Kan tidak kecil. Jadi kalaupun saya misalnya nanti voting, mana yang lebih Anda percaya? Dukung Irma Suryani
atau Roy Suryo, saya yakin akan lebih banyak mendukung Roy Suryo. Nanti orang bilang, lah kan Anda satu kolam menggunakan instrumen, lakukan. Let's say misalnya polling itu dilakukan oleh Metro TV, kita akan lihat misalnya bisa jadi yang banyak orang mendukung Roy Suryo.